Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Kita lanjutkan video part 11 pembacaan buku Arahatta Magga Arahatta Phala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat. Kumpulan ceramah dhamma yang mulia Acarya Mahabua tentang tata cara praktek yang beliau jalankan. Buku asli ada di Forest Dhamma Books, Bantat Forest Monastery. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, anonim. Di Indonesia, buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Pada video part 11 ini akan dibacakan appendix serta beberapa sedikit pokok bahasan yang lain yang diberikan oleh penerjemah. Baiklah, kita mulai. Appendix Citta, pokok alamiah pikiran yang mengetahui. Komentar mengenai citta ini dikutip dari beberapa desana Acarya Mahabua. Yang terutama dan terpenting adalah citta, sifat alami pikiran yang mengetahui. Ia terdiri dari kesadaran yang sederhana dan murni. Citta yang mengetahui. Kesadaran dari baik dan buruk, dan keputusan kritis yang diambilnya, semuanya adalah aktivitas citta semata. Ada kalanya aktivitas ini bermanifestasi sebagai kesadaran. Di saat lain, kebijaksanaan. Tetapi citta yang sesungguhnya tidak menunjukkan aktivitas atau kondisi apapun sama sekali. Aktivitas-aktivitas itu memang timbul dalam citta, seperti kesadaran tentang baik dan buruk, atau gembira dan menderita, atau memuji dan menyalahkan. Semua kondisi adalah kesadaran yang mengalir keluar dari citta. Karena ia mewakili aktivitas dan kondisi citta yang timbul dan berhenti, kesadaran seperti ini selalu tak dapat diandalkan dan tidak stabil. Kesadaran mengenal fenomena sewaktu timbul dan lenyap adalah winyana. Sebagai contoh, winyana mengenal dan merekam kesan yang diproduksi ketika penglihatan, pendengaran suara, penciuman, pengecapan, dan sensasi taktil, yaitu sentuh, tekan, raba, kontak dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Setiap kontak antara lingkup panca indera luar dan komponen dasar internal yang terkait dengannya menumbuhkan kesadaran yang mencatat momen setiap interaksi dan kemudian berhenti atau lenyap pada saat yang sama bila kontak telah berlalu. Winyana karenanya adalah kesadaran sebagai kondisi dari citta. Sangkara atau bentuk pikiran dan imajinasi juga kondisi dari citta. Begitu citta berekspresi terhadap kondisi-kondisi ini, mereka cenderung berproliferasi tanpa batas. Di lain pihak, ketika sama sekali tak ada kondisi yang timbul, hanya citta yang mewarisi sifat mengetahui ini tampak jelas. Tetap saja, pokok pikiran mengetahui manusia rata-rata amat berbeda dengan pokok esensial pikiran mengetahui seorang arahat. Sifat dasar alami manusia pada umumnya telah terkontaminasi dari dalam. Arahat, seorang kinasawa, telah bebas dari semua kontaminasi. Pengetahuan mereka adalah sederhana dan murni tanpa pikiran palsu atau tercemar, sehingga nilainya berkurang. Kesadaran murni sama sekali tanpa semua kontaminasi adalah kesadaran agung, mahasati, kualitas mengetahui yang sungguh ajaib yang diberkahi dengan kebahagiaan sempurna, pantas bagi keadaan arahat yang suci mutlak. Kebahagiaan sempurna ini tetap konstan, tak pernah berubah atau bervariasi seperti halnya fenomena berkondisi di dunia ini yang selalu dibebani oleh anicca, dukkha, anatta. Keduniawian seperti itu secara karakteristik tak mungkin bisa memasuki citta seseorang yang telah membersihkan dirinya sehingga suci mutlak.
Citta merupakan bentuk fondasi paling dasar dari samsara. Ia adalah intisari atau saripati, benih semua makhluk hidup sehingga berkelana dari kelahiran yang satu ke kelahiran lain. Ia adalah penghasut siklus keberadaan dan penggerak utama roda kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Sangsara dikatakan sebagai lingkaran karena kematian dan kelahiran timbul secara teratur menurut kekekalan hukum kama. Kama diperintah oleh citta, sehingga ia wajib berputar terus-menerus tanpa henti dalam lingkaran ini mengikuti perintah kama. Selama citta masih berada di bawah hak kekuasaan hukum atau yurisdiksi kama, kasus akan selalu demikian. Citta seorang arahat adalah satu-satunya pengecualian, karena cittanya seutuhnya telah melebihi semua dominasi kama. Karena itu, ia juga telah melebihi semua hubungan konvensional. Tak ada satu aspek saudara, realita konvensional yang bisa terlibat dengan citta seorang arahat. Pada tingkat telah arahat, cittanya secara mutlak tak terlibat dengan apapun atau siapapun juga. Sekali citta telah murni atau suci total, ia mengetahui dan mengikuti sifat dasar alami yang diwarisinya. Di sini citta mencapai puncak kulminasinya. Ia mencapai kesempurnaan pada tingkat murni mutlak. Di sini perpindahan terus-menerus dari satu tumimbal lahir ke kelahiran berikutnya telah berakhir. Di sini perjalanan tanpa henti dari keberadaan alam yang lebih tinggi ke alam lebih rendah dan kembali lagi melalui siklus lingkaran kelahiran tua, sakit, dan kematian berulang-ulang akhirnya berhenti total. Mengapa berhenti di sini? Karena elemen tersembunyi dan kotor yang biasanya meresap ke dalam citta dan menyebabkan ia berputar mengelilinginya telah disingkirkan seutuhnya. Semua yang tersisa hanya citta yang murni yang tak pernah mengalami kelahiran dan kematian atau tumimbal lahir lagi. Tumimbal lahir adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Karena itu, citta harus mencapai tingkat kesucian. Seseorang cenderung menyangkal bahwa kelahiran kembali mengikuti kematian, atau seseorang mungkin berpegang pada pandangan nihilistik dan menolak semua kemungkinan hidup setelah kematian. Tetapi semua keyakinan itu tak dapat menemukan kebenaran. Mengetahui hakikat alami seseorang tak bisa diperintah oleh spekulasi, juga tak bisa dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat orang. Keunggulan di dalam diri seseorang dibarengi dengan kekuatan otoriter tertinggi kama, mengesampingkan semua pemikiran spekulatif. Konsekuensinya, semua makhluk hidup dipaksa bergerak dari satu kehidupan ke kehidupan selanjutnya, mengalami baik kelahiran kasar seperti makhluk di tanah, air, dan udara, dan yang lebih halus seperti setan, dewa, dan Brahma. Walau yang belakangan sangat halus dan ringan sehingga tak kelihatan oleh mata kasat manusia, citta tak mempunyai kesulitan lahir di alam mereka. Yang dibutuhkan adalah kama yang sesuai. Kama adalah faktor yang menentukan. Ia adalah kuasa yang mendorong citta untuk mengakhiri perjalanannya dalam sangsara. Citta adalah sesuatu yang amat halus sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata unsur apa sebenarnya yang membentuk citta. Hanya ketika citta mencapai ketenangan meditatif, maka sifat dasarnya menjadi kelihatan. Bahkan seorang meditator yang berpengalaman yang sungguh-sungguh mengerti citta tak dapat mengetahui sifat sebenarnya sampai mereka telah mencapai ketenangan meditasi samadhi. Walau citta bermukim dalam tubuh, kita tetap tidak bisa mendeteksinya. Karena begitu halusnya ia. Karena ia terurai ke seluruh badan fisik, kita tak dapat mengatakan bagian mana atau aspek mana yang sebenarnya adalah citta yang sejati. Ia juga begitu halus, hanya praktek meditasi yang bisa mendeteksi keberadaannya dan membedakan bentuknya dengan semua aspek lain yang berhubungan dengan tubuh.
Melalui praktek meditasi, kita dapat memisahkan mereka, melihat bahwa tubuh adalah satu hal dan citta adalah lain hal. Ini adalah tingkat pemisahan, tingkat di mana citta dialami dalam samadhi. Tetapi durasi atau jangka waktunya terbatas pada waktu yang dihabiskan dalam praktek samadhi. Tingkat selanjutnya, citta dapat memisahkan diri secara permanen dari tubuh jasmani. Tetapi ia belum dapat melepas diri dari komponen mental pribadi, seperti wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Ketika citta mencapai tingkat ini, kita dapat menggunakan kebijaksanaan untuk tubuh dan melepaskan kemelekatan selamanya dari kepercayaan bahwa tubuh adalah miliknya pribadi. Tetapi ini masih tak dapat memisahkan faktor-faktor mental dari perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran dari citta. Dengan menggunakan kebijaksanaan menyelidiki lebih jauh, citta menjadi lepas dari faktor-faktor mental ini. Kemudian kita melihat dengan jelas, sanditiko, bahwa semua 5 kanda adalah realita yang terpisah dari citta. Ini adalah tingkat ketiga pemisahan. Pada tingkat akhir, perhatian kita diarahkan ke penyebab orisinil dari semua delusi yang teramat halus merembes meliputi ketidaktahuan yang kita sebut awija. Kita mengetahui nama awija, tetapi kita gagal menyadari bahwa ia tersembunyi di dalam citta. Nyatanya, ia merembes ke dalam citta seperti racun mematikan. Kita tak dapat melihatnya, tetapi ia ada di sana. Pada tingkat ini, kita harus mengandalkan kesadaran kebijaksanaan dan ketekunan kita untuk mencabut racun itu. Akhirnya, dengan menggunakan kekuatan penuh kesadaran dan kebijaksanaan, bahkan awija dapat dipisahkan dari citta. Ketika semua yang meresap ke citta berhasil disingkirkan, maka seseorang telah mencapai ke tingkat penghabisan terakhir. Pemisahan di tingkat ini adalah selamanya dan total, sehingga tak perlu upaya untuk menjaganya. Ini adalah citta yang bebas mutlak. Ketika tubuh mengalami penderitaan, kita mengetahui dengan jelas bahwa itu hanya elemen fisik yang terpengaruh, sehingga kita tak peduli atau kecewa oleh gejala-gejala yang ditimbulkannya. Umumnya, ketidaknyamanan tubuh menyebabkan stres jiwa. Tetapi, begitu citta telah benar-benar bebas, seseorang tetap amat bahagia bahkan di tengah penderitaan fisik yang hebat. Tubuh dan sakit diketahui sebagai fenomena terpisah dari citta. Setelah melenyapkan mereka tanpa terkecuali, tubuh dan perasaan tak pernah bercampur lagi dengan citta. Inilah kebebasan mutlak citta. Pada hakikatnya terang dan jernih. Citta selalu siap kontak dengan semua hal dan tiap sifat alami. Walaupun semua fenomena berkondisi tanpa kecuali mengikuti ketiga hukum alam, yakni anicca, dukkha, anatta, tetapi sifat citta yang sesungguhnya tidak mengikuti hukum ini. Citta dikondisikan oleh anicca, dukkha, anatta karena benda-benda bersubjek pada hukum ini berputar bersama mereka. Bagaimanapun juga, walau ia berputar bersama fenomena berkondisi ini dalam satu unit, citta tak pernah hancur atau berserakan. Ia berputar mengikuti pengaruh dari kekuatan yang dimiliki sehingga membuatnya berputar. Tetapi kekuatan sesungguhnya dari sifat dasar alami adalah mengetahui dan tidak mati. Kekekalan ini adalah kualitas yang berada di luar jangkauan penghancuran. Menjadi di luar batas jangkauan penghancuran. Ia juga berada di luar batas jarak anicca, dukkha, anatta, dan hukum alam duniawi. Tetapi kita tidak menyadari kebenaran ini karena realita konvensional yang melibatkan diri mereka sendiri dengan citta telah seutuhnya mengelilingi citta,
membuat sifat alami citta sesuai, cocok dengan mereka. Lahir dan mati selalu menjadi kondisi citta yang telah terinfeksi oleh kilesa. Tetapi karena kilesa sendiri penyebab ketidaktahuan kita tak menyadari kebenaran ini. Lahir dan mati adalah problem yang timbul dari kilesa. Problem kita yang sesungguhnya satu problem fundamental yang mendasar, yang juga problem fundamental dari citta, sebenarnya timbul akibat kurangnya kekuatan yang diperlukan untuk menjadi diri kita sendiri. Sebaliknya, kita menganggap barang palsu sebagai esensi diri kita, sehingga tindak tanduk citta tak pernah harmonis dengan sifat alami yang sesungguhnya. Ia mengekspresikan diri melalui liciknya tipuan kilesa, sehingga merasa khawatir dan takut terhadap segala hal yang nampak. Ia takut hidup dan takut mati. Ketika terjadi sakit ringan, sakit berat, ia ketakutan, terganggu bahkan oleh gangguan yang paling kecil. Akibatnya, citta selamanya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Dan walaupun ketakutan dan kekhawatiran bukan milik citta, mereka masih bisa memperluas keadaan. Ketika citta telah dibersihkan sehingga mutlak murni dan bebas dari semua keterkaitan, hanya saat itu kita lihat citta hampa dari semua ketakutan. Kemudian penampilannya bukan takut ataupun berani, hanya sifat citta yang sejati, yang sesungguhnya, berada sendirian tersendiri, selamanya berdikari dari ruang dan waktu. Istilah citta asli mengacu pada tunggal absolut suci murni atau saupadisesa nibbana atau arahat. Tak ada yang dapat sepenuh hati dan tanpa syarat disebut sebagai citta asli. Saya sendiri malu menggunakan istilah ini. Istilah citta orisinil atau sejati berarti sifat orisinil alami citta yang berputar tanpa henti melalui siklus kelahiran kembali. Sang Buddha menekankan hal ini dengan bersabda, "Bhikkhu, citta sejati pada hakikatnya jernih dan terang, tetapi ia kemudian menjadi kotor akibat pencampuran, pencemaran dari kilesa yang liwat." Di sini, citta orisinil atau sejati mengacu pada asal realita konvensional atau samuti, bukan asal absolut suci murni atau parisudi. Ketika menyebutkan citta orisinil, Sang Buddha bersabda, "Pabhasaramidang cittang bhikkhave." Pabhasara berarti sinar, tidak berarti murni. Alasan beliau mutlak benar, tak mungkin diperdebatkan lagi. Bila Sang Buddha menyamakan citta orisinil dengan citta murni, maka orang bisa protes. Jika citta orisinilnya murni, lalu mengapa ia dilahirkan? Arahat yang memurnikan cittanya adalah yang tak akan lahir kembali. Jika citta mereka orisinilnya murni, lalu mengapa harus dimurnikan? Protes lebih keras. Apa alasan untuk memurnikan citta? Citta yang bersinar di lain pihak dapat dimurnikan karena sinar tak lain adalah sifat asli awija. Meditator menyadari kebenaran ini dengan jelas pada saat citta mengalahkan sinar ini dan mencapai kebebasan absolut atau vimutti. Kemudian sinar tak lagi muncul dalam citta. Tepat di sini, seseorang menyadari kebenaran agung mengenai citta. Pada saat citta telah dibersihkan dengan baik, ia tampak selalu jernih, bersinar, dan bila berada dalam tempat tenang, sepenuhnya dikelilingi oleh ketenangan, seperti di keheningan malam, walaupun citta belum menyatu dalam samadhi. Titik fokus kesadaran tampak begitu halus dan lembut, sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata.
kesadaran halus ini menjelma sebagai sinar yang bersinar ke segala arah di sekitar kita. Kita tidak sadar dari penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sensasi taktil, sentuh, tekan, raba, meski sebenarnya cita belum memasuki samadhi. Sebaliknya, ia sebenarnya mengalami fondasi cita yang kuat, keadaan amat mendasar dari cita yang telah dibersihkan, sehingga sampai titik di mana kualitas yang mengagumkan, agung dari yang mengetahui merupakan fitur yang paling menonjol. Agar tetap independen dari tubuh jasmani, jenis kesadaran amat halus ini berdiri eksklusif dalam cita. Karena kehalusan dan sifat alaminya yang menonjol, maka pada tingkat ini pengetahuan yang alami ini seutuhnya mendominasi. Sama sekali tak ada bayangan atau penampakan atau nimitta yang timbul. Ini adalah satu aspek dari cita. Aspek lain dari cita yang telah dibersihkan ini terlihat sewaktu memasuki meditasi ketenangan. Tidak memikirkan atau membayangkan apapun. Berhenti dari semua aktivitas, semua gerakan, benar-benar beristirahat untuk sementara. Semua bentuk pikiran dan imajinasi dalam cita komplit berhenti. Ini disebut cita memasuki keadaan ketenangan lengkap. Kemudian, hanya cita yang mengetahui ini yang tinggal. Selain dari kesadaran yang amat halus ini, kesadaran seolah diselimuti oleh seluruh kosmos. Sama sekali tak ada yang timbul. Tak seperti sinar lampu senter yang jaraknya terbatas, dekat atau jauh tergantung kekuatan sinar itu. Aliran cita tidak mempunyai batas, nirbatas, tidak jauh atau dekat. Sebagai contoh, terangnya lampu listrik tergantung wattnya. Jika watt tinggi, ia bersinar jauh. Jika rendah, jaraknya dekat. Tetapi aliran cita amat berbeda. Jarak bukan faktor. Tegasnya, cita di luar jangkauan waktu dan ruang, sehingga mampu menyelimuti seluruhnya. Jauh seperti dekat, karena konsep ruang tidak dipakai. Semua tampak kesadaran yang teramat halus meresap semua benda di seluruh dunia. Seluruh dunia seolah dipenuhi oleh kualitas mengetahui yang amat halus ini. Seolah tak ada lagi yang eksis. Walau benda-benda masih eksis sebagaimana mestinya. Aliran cita ini menyelimuti seluruh dan membersihkan semua benda yang menutupi dan meredupkannya. Inilah kekuatan cita yang sesungguhnya. Cita yang murni absolut bahkan lebih sukar dideskripsikan. Karena ia adalah sesuatu yang melampaui definisi. Saya tak tahu bagaimana menyebutkan karakternya. Tak bisa diekspresikan dengan cara yang sama seperti benda konvensional. Karena ia bukanlah fenomena konvensional. Ia adalah wewenang tunggal mereka yang telah melewati semua alam non-konvensional. Karena alasan ini, kata-kata tak dapat mendeskripsikannya. Mengapa kita bicara tentang cita konvensional dan cita mutlak murni? Apakah sebenarnya mereka adalah dua cita yang berbeda? Tidak, sama sekali tidak. Mereka tetap cita yang sama. Ketika ia dikontrol oleh realita konvensional seperti kilesa dan asawa, ini adalah satu kondisi dari cita. Tetapi ketika dengan cakap kebijaksanaan telah menggosok bersih, kondisi ini hancur seluruhnya. Cita yang sebenarnya, dhamma yang sebenarnya, satu-satunya yang bisa bertahan dalam ujian, tak bisa hancur dan menghilang. Sesungguhnya hanya kondisi anicca, dukkha, anatta yang menghilang. Tak peduli betapa halus kilesa, mereka tetap masih di bawah pengaruh anicca, dukkha, anatta. Karena itu, kilesa adalah fenomena konvensional. Sekali benda-benda ini seluruhnya hancur, cita yang sejati yang telah melewati realita konvensional tampak seluruhnya.
Ini yang disebut sebagai kebebasan mutlak citta atau kemurnian absolut citta. Semua hubungan, kondisi yang sebelumnya mengikuti citta telah diputuskan selama-lamanya. Kini sifat alami citta yang mengetahui tinggal sendirian. Kita tak dapat lagi berkata di bagian tubuh mana sifat dasar yang mengetahui ini berpusat. Sebelumnya, dengan citta yang konvensional, ia membentuk titik yang jelas sehingga bisa kita lihat dan ketahui. Sebagai contoh, dalam samadhi kita mengetahui bahwa ia berpusat di jantung karena kualitasnya paling jelas di sana. Ketenangan, kecemerlangan, dan sinar tampak keluar dengan jelas dari titik itu. Dapat kita lihat sendiri. Semua meditator yang tingkat ketenangannya telah mencapai samadhi paling dasar menyadari bahwa apa yang mengetahui berada lebih jelas di daerah jantung. Mereka tidak berdebat bahwa itu berada di otak, sebagaimana mereka yang tak pernah berlatih samadhi. Tetapi ketika citta yang sama yang telah dibersihkan dengan baik sehingga murni, titik pusat ini kemudian menghilang. Seseorang tak dapat lagi berkata bahwa lokasi citta di atas atau di bawah, atau ia berada di titik khusus di tubuh. Kini adalah kesadaran murni, kualitas mengetahui yang amat halus dan lembut yang telah melewati penandaan realita konvensional. Dengan berkata bahwa luar biasa halus, kita wajib menggunakan figur ucapan konvensional, tentu saja. Karena notasi amat halus itu sendiri adalah konvensional. Karena kesadaran halus ini tak mempunyai pusat, maka tak mungkin melokasi posisinya. Hanya ada yang mengetahui, yang mutlak keabsolutannya, sehingga tak ada yang bisa menginfiltrasinya. Walaupun masih berada di tengah-tengah kanda yang sama yang biasanya bercampur, kini citta tak lagi mempunyai karakteristik yang sama dengan mereka. Dipisahkan di dunia yang berbeda. Hanya setelah itu kita tahu dengan jelas bahwa tubuh, kanda, dan citta semuanya berbeda dan realita yang terpisah. Mengenai appendix ini sudah selesai. Namun saya akan membacakan ulasan tambahan yang ditambahkan oleh penerjemah dalam buku ini, yaitu sedikit ulasan tentang meditasi dan objek meditasi, A Buddhist Way of Mental Training. Meditasi atau bhavana. 1. Samatha, meditasi ketenangan. Konsentrasi pikiran, membuat batin damai, kuat, dan bahagia. 2. Vipassana, meditasi penerangan. Menumbuhkan kebijaksanaan, melihat semua hal sebagaimana adanya. Tidak hanya melihat penampakan luar, sampai seseorang dapat melenyapkan semua kotoran batin dan kemelekatan terhadap apapun juga. 5 faktor jhana. 1. Vitaka, merenungkan dan berusaha memegang objek. 2. Wicara, memegang objek dengan kuat. 3. Piti, kegiuran atau keasikan. 4. Sukha, kebahagiaan. 5. Ekagata, batin terpusat bersatu dengan objek. Kotoran batin adalah kilesa, yaitu 1. Loba, serakah terhadap objek sensual atau indra, kamacanda. Serakah terhadap milik orang lain atau abija. 2. Dosa atau marah. Bentuk halus, patiga. Bentuk kasar, marah, benci, dendam, ingin membunuh. 3. Moha atau delusi. Ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin atau awija, ngantuk, lambat, tinamida. Pandangan salah, micca diti. Keracunan, kecanduan, narkoba, omong kosong. Agantuka, kilesa. Tamu-tamu pikiran yang tak diundang. Berbahaya membuat kita sedih. Pikiran berkabut, kotor. Niwarana, agantuka, kilesa yang merintangi batin, menghambat meditasi.
yaitu kamacanda niwarana, hasrat terhadap objek sensual, lalu biapada niwarana, marah atau niat jahat, tinamida niwarana, ngantuk, udaca kukuca niwarana, gelisah atau khawatir, wicikica niwarana, rasa skeptis. 5 indria, 5 faktor-faktor mental yang diperlukan dalam menjalankan tugas agar menjadi ahli untuk mengatasi niwarana. 1. Sada indria, keyakinan. 2. Wirya indria, energi atau semangat. 3. Sati indria, kewaspadaan, keawasan. 4. Samadhi indria, konsentrasi. 5. Panya indria, pengertian atau kebijaksanaan. 40 objek meditasi dibagi dalam 7 kelompok. 1. 10 kasina, 2. 10 asubha, 3. 10 perenungan anusati, 4. 4 Brahma wihara, 5. Perenungan makanan yang menjijikan atau ahare patikulasana, 6. Perenungan 4 elemen atau catu dhatu wawatana, 7. 4 keadaan arupa tak berbentuk atau arupa dhamma. 10 macam kasina terdiri dari 1. Kasina esensial pokok, datu kamathana 4, tanah patawi, air apo, api tejo, udara wayo. 2. Kasina warna ada 4, hijau nila, kuning pita, merah lohita, dan putih odata sebagai objek. 3. Kasina cahaya, 3.1 cahaya, cahaya atau aloka sebagai objek. 3.2 ruang, ruang terbatas atau akasa sebagai objek. Hingga semua total ada 10, 4, 4, 2. 10 asubha. 1. Mayat bengkak atau udumataka. 2. Mayat kebiruan atau lebam, winilaka. 3. Mayat bernanah, berdarah atau cairan kotor, terinfeksi, wipubbaka. 4. Mayat yang dilupakan atau terbelah 2, wicidaka. 5. Mayat yang berceceran dan digigit binatang, wikayitaka. 6. Mayat yang terpotong dan tercecer berserakan, wikitaka. 7. Mayat yang disayat potongan kecil 1-3 inci lalu hancur, hata wikitaka. 8. Mayat yang berdarah, lohitaka. 9. Mayat yang berbelatung, puluwaka. 10. Mayat yang berupa tengkorak, rangka, attika. 10 perenungan anusati. 1. Perenungan terhadap kualitas Buddha, Buddha Nusati. 2. Perenungan terhadap kualitas Dhamma, Dhamma Nusati. 3. Perenungan terhadap kualitas Sangha, Sangha Nusati. 4. Perenungan kebajikan, kemoralan, sila seseorang, Sila Nusati. 5. Perenungan kedermawanan seseorang, Caga Nusati. 6. Perenungan kualitas tumimba lahir sebagai dewa, Dewata Nusati, Sila, Sada, Sutta, Caga, Panya. 7. Perenungan akan kepastian kematian, Mara Nusati. 8. Perenungan 32 bagian tubuh, Kaya Gata Sati. 9. Perenungan keluar masuknya nafas, Anapanasati. 10. Perenungan terhadap Nibbana, Upasama Nusati. 4. Brahma wihara. 1. Metta, cinta kasih universal terhadap semua makhluk. 2. Karuna, kasih sayang, belas kasih terhadap semua makhluk. 3. Mudita, turut bahagia atas keberhasilan orang atau makhluk lain, simpati. 4. Upekha, keseimbangan batin, tidak berat sebelah, tanpa rasa benci, terikat, atau kecewa. Perenungan terhadap makanan yang menjijikan, ahare patikulasana, tujuannya untuk menyadari sifat menjijikan makanan. Catu dhatu wawatthana, merenungkan 4 elemen.
Metodenya membagi tubuh menjadi beberapa bagian dan melihatnya hanya sebagai 4 elemen ini, yakni tanah, api, air, udara, dan melihat sebagai tidak menarik. Arupa dhamma, 4 bentuk arupa jhana. 1. Perenungan atas ruang tanpa terbatas, akyasana cayatana. 2. Perenungan atas kesadaran tanpa batas, winyana cayatana. 3. Kekosongan, tak ada pikiran sekecil apapun, akincana yatana. 4. Bukan persepsi atau tidak persepsi, pencerapan bukan pencerapan, memasuki ke kondisi ketiga arupa, mengetahui ini amat halus, amat lembut, tanpa bisa berkata, ini pencerapan, ini bukan pencerapan. Newasana nasana yatana. Elemen dhatu kamathana, disadur dari A Guide to Awareness. Elemen dhatu di sini lebih mengarah ke unsur yang mempunyai sifat karakteristik sama. 1. Patawi. Karena itu bagian tubuh yang keras disebut elemen tanah atau pathawi dhatu. Misalnya rambut kepala, bulu, kuku, gigi, kulit, daging, sinus, tulang, tulang sumsum, ginjal, jantung, hati, membran, limpa, paru-paru, usus besar atau colon, usus kecil atau intestin, makanan tidak dicerna, dan kotoran atau tahi. Elemen air atau apo, empedu, nanah, limpa, darah, keringat, lemak, air mata, lemak kulit atau kelenjar sebasea, mukus atau cairan kental, cairan sendi, ludah, air kencing, dan semua unsur yang berbentuk cair. Elemen api atau tejo, panas tubuh yang menghangatkan, yena santapati, yang mendinginkan suhu tubuh, yena jiriyati, menimbulkan demam, yena paridayati, dan panas yang timbul dari makanan, minuman kecap atau rasa, yena asitapi takayitasayi tampari nanggacati. Elemen angin atau wayo, meniup ke atas, udhagamawata, meniup ke bawah, kucisayawata, angin dalam pencernaan, kothasayawata, angin menyebar ke seluruh tungkai, angga-mangga nusarinowata, dan nafas masuk dan keluar, asaso pasaso. Elemen ruang atau akasa dhatu adalah ruang kosong dalam tubuh, cawitas atau rongga, misalnya liang telinga, kanya cidang, sinus, nasa cidang, lubang mulut, mukha dwarang, dan lain-lain. Catatan, sebenarnya ada 2 cara mencapai kesucian nibbana, yakni melalui samatha sebagai dasar, samataya nika, kemudian dilanjutkan dengan vipassana, atau vipassana dengan dasar jana ke-1 saja, sukha vipassako. Pada kenyataannya, vipassako ini amat sangat sulit dilaksanakan karena membutuhkan disiplin amat tinggi. Dan bila berhasil, ia hanya akan menjadi arahat tanpa kekuatan batin istimewa apapun. Jadi, waskita sakti dan kesucian tidak identik. Bisa suci tidak sakti, dan sakti tidak suci. Atau suci sekaligus sakti waskita. Disadur dari Sama Samadhi Luangpu Wain Sucino. Yang perlu dicamkan dalam melatih vipassana adalah harus menyadari bahwa manusia terdiri dari rupa jasmani dan nama batin. Batin dan jasmani terbentuk dikarenakan sebab akibat. Sehingga batin dan jasmani dalam proses daur ulang atau perubahan terus-menerus. Karena itu sifatnya adalah tidak kekal, anicca, tidak memuaskan, dukkha, dan karenanya tidak ada kepemilikan tanpa diri, anatta. Vipassana itu sendiri identik dan tak bisa dipisahkan dengan abhidhamma. Hanya dengan menyadari kebenaran dalam batin, maka seseorang bisa memiliki pengetahuan kondisi kebergantungan atau pacaya parigahanyana. Dan ini dijelaskan dalam Paticca Samuppada dan Patthana. Tetapi penerapan dan pendekatan abhidhamma yang salah mudah melenceng menjadi dogma dan ketahayulan. Juga pendekatan konseptual dan abstrak semata menyebabkan kesombongan intelektual disertai merasa memiliki pengetahuan khusus. Padahal hanya mereka yang memiliki indriya semata, yaitu keseimbangan dari 5 pengetahuan spiritual,
yakni mereka yang telah mencapai tingkatan integrasi kualitas batiniah yang amat tinggi, yang bisa mengerti makna sesungguhnya dari Abhidhamma. Kompilasi dari Mahasi Sayadaw, Ukyaukine Nyanaponika MT. Sekilas tentang timbulnya Magga-nyana. Ketika pikiran menjadi tenang dan menyatu, dan terfiksasi lekat pada kelompok khandha, secara bertahap tumbuh wawasan atau pandangan terang tentang sifat alami kompleks kelompok khandha itu. Menyadari bahwa kelompok khandha hanya terdiri dari nama dan rupa, fenomena batinia dan fisik semata yang timbul dan lenyap tanpa henti, serta secara konstan berfluktuasi. Sebab itu, timbul kesadaran bahwa kelompok khandha adalah tak bersubstansi, hampa, dan tidak mempunyai diri atau aku, dan karenanya tak menarik atau menyenangkan. Perenungan berulang terhadap sifat alami kelompok khandha ini menumbuhkan pengetahuan bahwa kelompok nama dan rupa menimbulkan dukkha. Cahaya pengetahuan tentang pandangan benar, samaditthi magga-nyana, muncul dalam batin sehingga kita menyadari betapa bodohnya mengejar kekayaan dan kebahagiaan dari kelompok khandha ini yang tak lain adalah masa dari dukkha atau penderitaan. Dan untuk pertama kalinya, kemelekatan pada khandha ini dilenyapkan. Melenyapkan kemelekatan pada khandha yang dikenal ini dengan sebutan keyakinan atau pandangan salah tentang konsep diri, Sakkaya Ditthi. Selain Sakkaya Ditthi, semua akusala dhamma yaitu wicikica atau keraguan dan silabata ketahayulan yang membawa kita ke alam penderitaan dan sengsara juga secara simultan dieliminasi oleh Sautapati Magga-nyana. Tahap kedua, Sakadagami Magga-nyana, melemahkan nafsu sensual atau indra atau nafsu seksual kamaraga dan hasrat jelek atau vyapada. Magga-nyana ini juga termasuk efek melemahnya kekotoran batin atau kilesa yang masih tersisa. Tahap ketiga, Anagami Magga-nyana, telah membuang semua akar nafsu sensual, indra kamaraga, dan hasrat jelek atau jahat vyapada. Magga-nyana ini juga mempunyai efek mencabut semua akar semua kotoran batin terhadap semua hasrat indra atau sensual. Tahap akhir, Arhatta Magga-nyana, telah sepenuhnya melenyapkan kelima kotoran batin, hasrat dilahirkan dalam alam berbentuk atau materi rupa, dan nirbentuk imateri atau arupa, kesombongan atau mana, tak bisa istirahat atau udaca, dan kebodohan, kedunguan, awijja. Ibarat lampu tempel yang kehabisan minyak, dengan sepenuhnya mencabut akar semua kotoran batin. Tak ada kesempatan bagi kelompok khandha ini muncul lagi di kehidupan yang akan datang, sehingga tak ada kelahiran kembali pada seorang arahat. Semua tahap Magga-nyana ditandai dengan timbulnya pengetahuan tentang 4 kesunyatan mulia atau Arya Sacani. 1. Kelompok khandha adalah penyebab timbulnya dukkha, dukkha saca. 2. Kemelekatan pada kompleks kelompok khandha adalah sumber dari dukkha, samudaya saca. 3. Penghentian dari kemelekatan pada kelompok khandha adalah penghentian atau padamnya dukkha, nirodha saca. 4. Keempat Magga-nyana melenyapkan kemelekatan pada kelompok khandha adalah kebenaran dari jalan, Magga Saca. Demikianlah saya akhiri pembacaan video part 11 ini. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ